Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 28 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini karena kita mau memasuki Ramadan, bulan puasa, yang mana di dalam Ramadan disyariatkan berpuasa. Oleh sebab itu kita ingin mengangkat tema sifatu shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita wajib belajar bagaimana sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena puasa pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, yang artinya puasa pengertiannya adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan makan, minum, jima dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itulah yang disebut dengan pengertian dari puasa. Jadi puasa itu adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak pentingnya untuk mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam
perkataan para ulama, innal ibadat tauqifiyah. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu tauqifiyah, yang artinya adalah asal hukumnya berdiam. Atau perkataan para ulama yang lain, makna al-ibadat ala tauqif, makna ibadah sesuai dengan tauqif. Maksudnya adalah la yajuzu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi'ibadatin illa idza kanat hadhihi al-ibadah qad thabata fi an-nusus asy-syar'iyyah al-kitab wa sunnah annaha ibadatun syarra'aha Allah 'azza wa jalla. Bahwa tidak diperbolehkan beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun kecuali jika ibadah tersebut telah tetap dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa ia adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari innal ibadat tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun kecuali jika ibadah tersebut telah tetap di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil akan kaidah para ulama ini yaitu surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita agama Islam. Maka apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari agama, bukan dari agama. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar ila wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang dapat mendekatkan dari ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan untuk kalian. Maka apa saja yang tidak dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti hal tersebut bukan dari agama, dan apa saja yang tidak mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, itu juga bukan termasuk dari agama. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi perkataan makna ulama innal ibadat tauqifiyah, yang artinya ibadah-ibadah itu tidak dapat dikerjakan kecuali jika telah tetap pensyariatannya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini belajar tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya menambahkan bahwa apabila ibadah tersebut tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seikhlas apapun ibadah tidak diterima. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada dari amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa yang penting semuanya menuju kepada la ilaha illallah, ikhlas hanya karena Allah. Adapun rincian dari tata cara
rincian dari waktu, rincian dari tempat, rincian dari jumlah bilangan, rincian dari jenis, rincian dari sebab, maka itu tidak diperlukan. Nah, ini perkataan keliru. Ini perkataan bisa-bisa membuat kita membuat perbuatan-perbuatan bid'ah dan tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih parah lagi, kita berani berkreasi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ini lebih baik daripada yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menentukan masuk bulan Ramadan hanya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ru'yatu hilali Ramadan walau min wahidin adl. Melihat hilal atau awal bulan Ramadan walaupun hanya satu orang yang melihatnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itmamu syahri Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena melihatnya, itu melihat hilal awal bulan. Dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah karena melihatnya. Jika terhalang atas kalian hilal oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah sifat puasa Nabi yang pertama, menentukan masuknya bulan Ramadan hanya dengan dua cara. Tidak ada cara yang ketiga, menggunakan ruqyatul hilal dan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilal. Cara atau sifat puasa yang kedua adalah jika melihat hilal secara langsung maka ia mengucapkan doa, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kana idza ra'a al-hilala Allahu qala Allahumma alaina ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah." Adalah Nabi Muhammad SAW jika melihat hilal awal bulan, beliau berdoa, "Ya Allah, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, masukkan bulan ini kepada kami, bil yumni wal iman, dengan kenyamanan dan keimanan, was salamati wal islam, dengan keselamatan dan penyerahan diri, rabbi wa rabbuka Allah, sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, timbul pertanyaan, apakah selain yang melihat hilal juga membaca doa ini? Wallahu alam, yang melihat hilal saja yang membaca doa ini, yaitu apabila dia melihat langsung hilal, dia termasuk orang yang melihat langsung hilal tersebut, maka dia yang membaca doa ini. Adapun yang mendengar bahwa hilal sudah terlihat sedangkan dia tidak melihat langsung, maka wallahu alam tidak dibaca doa ini. Nah, yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan.
memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatul jinni wasyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW bergembira dan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Kita membuat kabar gembira, ya. Tetapi sunnah ini kemudian dicemari dengan apa? Para suami istri bergandeng, berfoto, kemudian bikin video ataupun fotonya saja, kemudian mengucapkan selamat datang Ramadan Mubarak 1445. Ini tidak perlu istrinya dinampakkan, ya, kegatelan. Ya, tidak perlu istri dinampakkan. Cukup dia mengucapkan, atau dia sendiri laki-laki, atau pakai tulisan saja. Sebarkan bahwasanya kaum muslimin sedang bergembira menghadapi Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini pesan saya, terutama yang sudah ngaji harus jauh dari hal itu. Berarti kalau di media sosial nanti ada yang seperti itu, berarti dia belum ngaji. Kalau sudah ngaji, terutama ngaji dakwah sunnah, maka tidak akan menyebarkan foto-foto istrinya, baik bercadar tidak bercadar, ya, untuk menyambut kabar dan memberikan kabar gembira tentang masuknya kaum muslimin kepada Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Di dalam riwayat Imam Ahmad, pintu-pintu surga. Dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu di dalamnya para pemimpin jin dan syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki di dalamnya sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan tersebut, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Ya, ini menunjukkan sifat puasa Nabi Muhammad SAW, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Bahkan tidak mengapa ketika kita mengirim misalkan kepada kawan-kawan, saya punya broadlist WA, biasanya saya kirim entah itu pengumuman kajian, entah itu faedah video. Kita tidak mengapa mengucapkan mubarak alaikumus syahr, semoga Allah memberkahi atas kalian bulan Ramadan ini. Ya, kemudian yang dikirimi menjawab fi kulli amin wa antum bi khair, semoga dalam setiap waktu kalian juga dalam keadaan baik. Ya, tidak mengapa mubarak alaikumus syahr. Kita kalau di Arab Saudi, kita bertemu dengan orang-orang dan masuk bulan Ramadan, malah kita bersalaman, berjabat tangan, menunjukkan gembira, kemudian mendoakan mubarak alaikumus syahr, mubarak alaikumus syahr. Ya, semoga Allah memberkahi bulan ini atas kalian, semoga Allah memberkahi bulan ini atas kalian. Nah, ini adat yang baik yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau di Masjid Nabawi biasanya kita kalau sudah ada pengumuman, maka setelah salat Isya orang-orang pada bersalaman, kemudian gembira, berpelukan, jabat tangan, menunjukkan kegembiraan, kemudian menunjukkan tekad. Ini bulan ibadah, ini bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang baik yang bisa dikerjakan. Kemudian yang keempat, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah, ini saya runut ya, dari mulai sahur, dari niat, kemudian nanti siang hari dan seterusnya.
berniat di malam hari sebelum subuh. Berniat di malam hari sebelum subuh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Hafsah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Maka tidak sah puasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasai, "Man lam yubayyitis siyama fala siyama." Siapa yang tidak meletakkan niat puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Nah, kemudian nanti ada pembicaraan fikih, tapi ini tidak masuk tema kita sebenarnya. Saya sudah bahas ini kemarin di Masjid Salman di Rawamangun. Jadi kedatangan saya dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ini tentang puasa. Kalau kemarin saya bahas permasalahan fikih puasa. Salah satu permasalahan fikih puasa adalah apakah niat itu dibaca setiap malam atau tidak. Nah, itu sudah saya bahas. Tontonlah videonya di media-media sosial, insyaallah ada. Kemudian para ikhwah, yang kelima, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah bersahur. Bersahur yaitu makan, minum sebelum fajar, sebelum datang waktu sholat subuh. Itu pengertian bersahur. Dan bersahur diperintahkan oleh Rasulullah SAW karena beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur ada berkah. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keberkahan bersahur banyak. Di antaranya membedakan antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Perbedaan puasa antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, makan sahur. Termasuk dari keberkahan bersahur adalah yaitu dipuji oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Dipuji oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Salawatnya Allah maksudnya pujian Allah di hadapan para malaikat terhadap orang-orang yang bersahur. Salawatnya para malaikat maksudnya para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur tersebut mendapatkan rahmat, ampunan dan maghfirah. Kemudian di dalam bersahur juga terdapat berkah-berkah yang lain. Bisa berdoa di waktu yang mustajab, tidak terlambat, sholat subuh dan seterusnya. Kemudian yang keenam, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah bersahur dengan pada waktu yang berdekatan dengan adzan subuh. Tidak terlalu malam sahurnya, tetapi mendekati adzan subuh. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah. Bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka setelah sahur bangun untuk mendirikan sholat. Lalu kemudian Anas bin Malik bercerita, bertanya, kam bainahuma, wahai Zaid bin Thabit, yang engkau ikut sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa jarak antara sahur kalian dengan adzan subuh? Kemudian Zaid bin Thabit berkata, qadru 50 ayah atau 60 ayat, sekitar 50 atau 60 ayat orang membaca Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 50 sampai 60 ayat itu setengah juz. Orang yang lancar baca Qurannya dan tidak terlalu cepat baca Qurannya, setengah juz itu sekitar 15 menit. Karena satu juz
Bagi yang lancar baca Qur'annya setengah jam. Lancar itu seperti Imam Sudais di Mekah, itu lancar. Ya, bukan seperti bagian orang yang masih terbata-bata bacanya, kadang-kadang hurufnya terbalik-balik. Ya, jangan ngaku lancar kalau belum 1 juz setengah jam. Jangan ngaku lancar kalau belum 1 juz setengah jam. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka sekitar 1/4 jam atau 20 menit lah sekitar itu. Ya. Tapi itu hanya batasan abstrak, tidak batasan harus 15 menit atau 20 menit tidak. Nah, kemudian yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW beliau bersahur dengan kurma tamar. Dan bersahur dengan kurma tamar diperintahkan oleh Rasulullah SAW, atau apapun kalau seandainya tidak ada kurma tamar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ni'mas sahurul mu'min at-tamar, yang artinya sebaik-baik sahur orang beriman adalah tamar. Tamar itu kurma kering. Tamar itu adalah kurma kering. Ya. Adapun rutab ini untuk berbuka, nantinya kita akan bahas juga. Ya, dan di zaman yang super canggih modern seperti ini, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi yang kita menganggapnya sih sesuatu yang mungkin tidak akan ada yang lebih dari kita. Tapi nggak tahu depan kita nanti kalau sudah kita mati, mungkin lebih canggih lagi. Maka sunnah-sunnah seperti ini bisa dilaksanakan. Jadi sahurnya ya jangan nasi uduk terus, ya, kurma tamar. Dan subhanallah, saya sih ini pengalaman, kalau sahur saya tidak makan kecuali kurma saja. Kurma, entah itu kurma ajwa 7 butir atau kurma biasa. Di situ minum air putih, sudah, tidak makan apa-apa. Di samping ingin diet juga. Ya. Jadi insyaallah kuat. Tapi yang tidak sanggup jangan, nanti pingsan di tengah jalan. Yang biasa harus nasi, harus lauk berat, harus apa gitu. Ya. Kadang bangun 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh gitu. Baru setelah itu bersahur. Jadi tidak terlalu capek, istri juga nggak terlalu capek untuk menyiapkan sahur. Ya. Nah, ya, tetapi bagaimanapun boleh saja bersahur dengan apapun, ya. Dengan makanan yang halal, minuman yang halal. Yang penting bersahur, jangan sampai ditinggalkan karena dia adalah berkah. Yang kedelapan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau tetap berpuasa meskipun mendapati diri beliau dalam keadaan junub saat adzan subuh. Beliau tetap berpuasa meskipun mendapati diri beliau dalam keadaan junub karena berjimak dengan istrinya. Bukan karena mimpi, karena bergaul. Maka beliau tetap berpuasa. Artinya adzan subuh, kemudian beliau belum mandi dari junub tadi, junub yang disebabkan karena bergaul dengan istrinya. Maka ini tidak mengapa, beliau tetap berpuasa dengan cara beliau mandi, kemudian salat subuh dan melanjutkan puasanya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr junuban fi Ramadan min ghairi hulum fayaghtasilu wa yasum. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi. Di dalam riwayat yang lain, min jima'in ghairi ihtilam, karena berjima' bukan karena mimpi. Lalu beliau mandi dan berpuasa selayaknya orang berpuasa. Ya, ini para ikhwan. Yang kesembilan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau tetap melakukan madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq.
memasukkan air ke hidung walaupun berpuasa saat berwudu. Walaupun berpuasa saat berwudu. Walaupun berpuasa saat berwudu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Luqait bin Sabrah, beliau bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali saat sedang dalam puasa. Maksudnya saat sedang berpuasa tetap memasukkan air ke hidung tapi tidak terlalu dalam. Nah, yang ke-10, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau tetap bersiwak walaupun dalam keadaan puasa. Baik siwaknya itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, beliau tetap bersiwak. Hal ini sebagaimana perkataan dari Amir ibn Rabi'ah di dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'add." Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak saat dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak, tidak bisa aku menghitungnya. Maksudnya keseringan beliau bersiwak meskipun dalam keadaan sedang berpuasa. Dan kalau ada yang, nah ini masuk nanti masalah fikihnya. Kalau ada yang beranggapan bahwasanya bersiwak hanya dibolehkan ketika pagi hari. Kenapa? Karena tuntutan dari orang yang berpuasa itu adalah mulutnya bau. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Berarti kita semakin bau semakin bagus. Ya, itu sebagian ulama fikih berpendapat demikian. Oleh karenanya mereka mengatakan kalau siang hari sudah tidak bersiwak. Akan tetapi wallahu alam, berdasarkan hadis tadi tidak ada batasan kita boleh bersiwak. Adapun masalah kita bersiwak atau menggosok sikat gigi, apakah itu menghilangkan bau mulut? Maka tidak juga, karena bau mulutnya itu dihasilkan dari dalam perut. Karena tidak ada lagi yang diolah, ya, maka keluarlah bau. Akhirnya itulah yang menyebabkan bau mulut saat berpuasa. Jadi bukan karena bergosok gigi. Kemudian nanti masuk ke dalam permasalahan fikih juga, apakah siwak disamakan dengan sikat gigi dan odol? Bagaimana memakai odol? Nah itu nanti dibahas oleh ustadz-ustadz yang hadir. Kita fokusnya kepada sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak permasalahan yang harus dipelajari saat sebelum berpuasa. Kalau kami di Banjarmasin bahkan hampir sebulan, di bulan Sya'ban kita sebelumnya sudah membahas tentang puasa. Jadi ada beberapa poin seperti misalkan sifat puasa Nabi, kemudian permasalahan-permasalahan fikih seputar puasa, kemudian adab dan hukum puasa, kemudian baru terakhir karena mau menjelang Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang puasa. Nah, semestinya di Masjid Al-Barkah juga seperti itu, diatur. Setiap ustadz yang datang kita atur kurikulumnya sehingga kaum muslimin, jamaah masjid yang benar-benar ngaji di masjid ini benar-benar tercerdaskan dengan Ramadan dan puasa. Dan dia ada 2 poin lagi. Ramadannya pembicaraan tersendiri, puasanya pembicaraan tersendiri. Nah, yang ke-11, termasuk sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjaga sholat 5 waktu dan juga sholat berjamaah. Menjaga mendirikan sholat 5 waktu dan juga sholat berjamaah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tanpa sholat ini tidak akan ada manfaatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat.
Kalau sudah orang meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Kalau sudah kafir atau musyrik, maka tidak bermanfaat seluruh amal ibadahnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, man tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan orang kafir la tasihhu ibadatuhu, tidak sah ibadahnya. Ya. Kemudian mengerjakan salat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Nah, ini prestasi. Saya ingin prestasi di dalam bulan Ramadan tidak pernah telat takbiratul ihram bersama imam misalnya. Prestasi ini. Bagaimana caranya agar dalam bulan Ramadan tidak pernah telat takbiratul ihram bersama imam? Nah, ini prestasi, harus ada tekad seperti itu. Sehingga kita mengukir ukiran-ukiran indah untuk Ramadan 1445 ini. Dan dalil tentang wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid, banyak diantaranya hadis yang sangat kuat, yaitu tentang orang yang buta, yang mana buta ini tidak memiliki penuntun, sudah buta, tidak memiliki penuntun, tua renta, jarak antara rumahnya dengan Masjid Nabawi lumayan jauh, kemudian banyak binatang buas, kemudian Nabi Muhammad SAW tetap tidak mengizinkan orang tersebut untuk sholat di rumahnya dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, yang ke-12 adalah Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa, beliau tetap mencumbu istrinya. Tentunya ini bagi siapa yang kuat menahan syahwatnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah SAW kana yuqabbilahu wa huwa sha'im. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa. Ini sekali lagi adalah bagi yang kuat menahan syahwatnya. Karena disebutkan dalam hadis, kana amlakakum li irbih. Beliau orang yang sangat kuat mencium, menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Ya, adapun laki-laki yang baru disentuh sedikit sudah keluar, ya jangan seperti itu. Ya. Dan ini saya akan buat video tentang peremehan terhadap puasa Ramadan. Karena ternyata banyak sekali dari kaum muslimin, terutama suami istri, yang meremehkan berjimak di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu dosa besar, itu adalah termasuk daripada sikap munafik akbar, kemudian diragukan keislamannya kalau seandainya dia meremehkan hal yang tersebut. Ya, tidak boleh berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada alasan syariat, bukan pada waktunya, apalagi sampai meremehkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-13, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Di antaranya, saya ucapkan secara cepat, jima. Kemudian yang kedua, keluarnya mani karena sengaja, baik itu masturbasi ataupun karena mengelus perempuan, melihat perempuan, atau yang seterusnya. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, perihal sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kelima adalah muntah dengan sengaja. Yang keenam, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak dari tubuh, seperti berbekam, seperti juga donor darah. Kemudian yang ke-7, keluarnya darah haid dan nifas.
Kemudian yang kedelapan, niat berbuka. Nah, ini tidak boleh niat berbuka. Harus dia berniat berpuasa sepanjang hari itu. Dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Tidak boleh ada niatan berbuka. Ya, ini sebagian kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, saya safar tetap berpuasa, tapi ada sih di dalam hati niatan kalau nggak sanggup buka nantinya. Nah, ini nggak boleh. Puasa itu harus ala ma'na raghbah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Puasa itu harus penuh dengan semangat, motivasi, la yastathqilu lisiyami wa la yastatidu ayyami. Tidak merasa berat saat berpuasa dan tidak merasa panjang saat puasa. Ya, kalau seandainya saat berpuasa, kalau ingin puasanya karena iman dan berharap pahala, maka jangan mengatakan, aduh haus banget ih, aduh lapar banget ih. Nah, ini enggak benar ini. Ini puasa yang bukan karena iman dan berharap pahala. Puasa yang berharap pahala itu adalah yang tidak merasa berat saat berpuasa dan tidak merasa panjang hari-harinya. Contohnya, aduh baru jam 3 lagi. Nah, ini enggak boleh itu. Itu bukan puasa yang karena berharap pahala. Ya, bukan puasa yang ihtisab. Nah. Kemudian yang kesembilan adalah murtad. Keluar dari agama Islam. Cuma para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembatal puasa ini akan menjadi pembatal apabila yang berpuasa mengetahui hukumnya. Yang kedua, dia mengerjakan pembatal tersebut dalam keadaan sengaja, bukan karena lupa. Yang ketiga, dia mengerjakan pembatal tersebut dalam keadaan memang pilihan dia. Jadi yang pertama, dia mengetahui hukumnya. Yang kedua, dia mengingat saat mengerjakan tersebut. Yang ketiga, dia sengaja mengerjakannya. Nah, kemudian yang ke-14, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi segala yang mengurangi pahala puasa. Menjauhi segala yang mengurangi pahala puasa. Apa itu hal-hal yang mengurangi pahala puasa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang jelas, hadis-hadis yang jelas. Di antaranya dusta, satu. Kemudian perbuatan yang serupa dengan kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, wal jahla, dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak bermanfaat, tidak ada pahalanya. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian juga yang keempat adalah perbuatan laghu. Laghu itu perbuatan yang sia-sia atau ucapan sia-sia, seperti ghibah, namimah. Nah, ini perbuatan yang sia-sia. Kemudian juga yang kelima, ar-rafath. Rafath, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-kalamul fahish, perkataan yang mengandung syahwat berkaitan dengan pembicaraan jima atau hal-hal yang menjurus kepada jima, atau pembicaraan yang berkaitan dengan perempuan. Nah, ini jauhin. Bahkan saya menganggap ya, kalau puasa-puasa masih membicarakan tentang poligami gitu, ya, artinya sering kan di grup-grup laki-laki itu tentang poligami, istri dua, jauhilah saat seorang sedang berpuasa.
Nah, dikhawatirkan itu bukan membicarakan syariatnya, tetapi dikhawatirkan membicarakan bagaimana indahnya berjimak dengan dua istri. Ya, nah itu jauhilah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu dari makan dan minum saja, tetapi berpuasa dari perbuatan lagu. Lagu tadi ucapan seperti riba, namimah, mengadu domba, warrafath. Rafath adalah ucapan yang kotor. Apalagi di zaman sekarang, ucapan kotor yang berkaitan dengan kemaluan, atau ucapan kotor yang berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan di atas ranjang, atau ucapan kotor yang berkaitan dengan tubuh wanita, atau ucapan kotor yang berkaitan dengan segala macam membangkitkan syahwat. Orang puasa lisannya bersih dari hal tersebut. Kemudian yang keenam adalah as-sakhab, yaitu mengangkat suara karena bertengkar, ya, berkelahi, saling mencaci, saling memaki. Nah, ini tidak benar, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath. Rafath tadi yang saya katakan, yaitu setiap perkataan kotor, keji. Kemudian setiap hal yang berkaitan dengan jima, perkataan yang berkaitan dengan tubuh perempuan, perkaitan yang berkaitan dengan tubuh laki-laki kalau buat perempuan, ya, perkaitan yang berkaitan dengan syahwat atau membangkitkan syahwat. Nah, ini jauhi saat berpuasa. Wala yashab. Sakhab, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-khisamu ma'asiyah, yaitu bertengkar, berkelahi sambil berteriak. Dan itu memang godaan syaitan. Saya punya pengalaman waktu itu di depan Ka'bah. Nunggu buka puasa nih depan Ka'bah. Kemudian ada kejadian. Jadi ada anak tidur. Kemudian datang bapaknya. Bapaknya membangunkan anak tersebut dengan kaki. Kemudian yang di belakang melihat si anak ini dibangunkan oleh orang dewasa dengan kaki, dia marah. Dia ingin membela si anak ini. Tapi si bapak mengatakan, ini anak saya mau apakan saja terserah saya. Hanya tengkar tuh depan Ka'bah, tunjuk-tunjuk, tonjok-tonjok depan Ka'bah sebelum berbuka. Jadi memang itu bisikan syaitan. Karena kenapa? Kita haus, lapar, kemudian ada yang macam-macam, senggol dikit, tonjok loh. Ya itu. Ini kebiasaan syaitan, itu bisikan syaitan. Makanya jawabannya adalah inni imra'un shaim. Kalau sudah marah atau ada orang membuat kita marah, katakan saya sedang berpuasa. Tapi setelah mengatakan saya sedang berpuasa, jangan sambil nonjok. Jangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati para ikhwan yang mengerjakan hal-hal tadi saat berpuasa, bisa-bisa tidak ada pahala puasanya meskipun dia puasa loh. Paham enggak maksud saya? Yang mengerjakan hal-hal yang tadi, bisa-bisa dia tidak dapat pahala puasanya meskipun dia puasa. Masa Ustaz, apa rahasianya? Kenapa dia kan sudah berpuasa, dia masa nggak dapat pahala puasa sama sekali kalau mengerjakan hal-hal yang terlarang tadi? Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda akan hal itu. Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak ada pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Rahasianya dijelaskan oleh para ulama. Wa sirru hadza, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ini menarik. Sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan yang halal. Puasa itu kan ninggalin yang halal. Makan kita tinggalin, minum kita tinggalin, padahal halal demi puasa. Jima kita tinggalin, halal demi puasa.
Ini proses ibadah ini tidak sempurna kecuali ketika kita juga meninggalkan yang haram. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatruku al-fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang masih mengerjakan yang haram kemudian dia berpuasa meninggalkan yang halal, yang haram dia kerjakan, yang halal dia tinggalkan. Ini persis seperti kedudukannya orang yang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan amalan wajib. Nah itu sama tuh. Yang puasa-puasa masih maksiat, telinganya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, ya, mulutnya tidak dijaga. Maka ini seperti orang yang meninggalkan yang wajib mengerjakan yang haram. Coba lihat bagaimana keadaan orang yang ninggalin sholat subuh tapi taraweh semangat. Nah, nggak manfaat. Mendingan nggak usah taraweh, tapi sholat subuhnya sholat 5 waktunya dia dirikan. Nah, gitu ya. Maka ada perkataan menarik dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'u wa basaru wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'a dzal wal yakun 'alayka yawm sawmika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawm sawmika wa yawm fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakanlah telingamu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan menyakiti tetangga. Dan hendaknya ketika engkau pada hari berpuasa penuh dengan kewibawaan, ketenangan, enggak petakilan, enggak cengengesan, penuh dengan kewibawaan dan kesantunan. Dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Hari-hari Ramadan harus berbeda dengan hari-hari selain Ramadan. Ya, dan ini kita di zaman yang banyak sekali yang mengurangi pahala puasa kita, terutama media sosial. Nah, di dalamnya pasti ada musik, di dalamnya pasti ada perempuan yang tidak menutup aurat. Saya pernah melihat teman saya, teman dekat, dia bilang, "Afwan akhi, antum kok tambah soleh sepertinya?" "Oh enggak juga Ustaz." "Enggak ya, antum jujur sama saya." Saya enggak main media sosial sekarang. Lumayan 4 jam saya isi dengan yang lain. Coba antum hitung berapa jam main Facebook, berapa jam main Instagram, apalagi main TikTok, scroll. Dapat nanti yang perempuan joget-joget sebentar 1 menit, bosan scroll lagi. Nah, itulah dunia media sosial. Dan saya pesan kemarin tadi malam saya pesan di Baitus Salam. Saya bilang salah satu keberkahan yang paling besar bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah dari dosa. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, "Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahum." Antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya menghapuskan dosa antara satu dengan yang lain. Maka kita harus berpikir logis. Kira-kira masuk akal enggak ampunan Allah menghampiri kita sedang scroll video tanda-tanda joget goyang? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Masuk akal enggak kita berharap diberdekakan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mendengarkan musik, melihat wanita-wanita yang diharamkan? Enggak masuk akal. Makanya para ikhwan, bulan Ramadan ini bulan berpacu dengan waktu. Kita sebagian di grup-grup asatid, saya alhamdulillah sekarang sudah beberapa grup saya keluar. Jadi ada grup-grup ustadz yang besar-besar itu dulu pendirinya malah saya yang keluar gitu. Karena seakan-akan kita memikirkan dunia gitu. Ya, akhirnya saya keluar. Alhamdulillah sekarang cuma punya grup beberapa untuk grup pesantren saja. Ini kalau mau bulan Ramadan, sebagian ustadz tuh dia keluar dari grup. Mohon izin nanti kami mohon izin keluar grup sementara. Insyaallah habis Syawal kita ketemu lagi. Habis Ramadan di bulan Syawal ketemu lagi. Karena saya bayangkan berapa
berapa grup yang kita miliki, berapa grup yang kita tonton, gitu. Baca, minimal baca. Ya. Sayang waktunya. Imam Syafi'i rahimahullah bisa menghatamkan satu hari 2 kali hatam, itu nggak punya WhatsApp. Nah, jadi berpacu dengan waktu, beramal. Rugi kalau orang bulan Ramadan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah wa dakhala an-nar. Rugi hidung seseorang tersungkur ke tanah, maksudnya dia sangat merugi. Itu istilah orang Arab, sangat merugi. Diberikan umur oleh Allah mendapati Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dan dimasukkan ke dalam neraka. Harus ada tekad. Jadi saya ketika bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai seseorang dia membuat Ramadan malah ladang untuk bermaksiat. Yang ke-15, memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi waktu-waktu puasanya diisi dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-16, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa. Orang yang berpuasa pada waktu berbuka, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an. Barang siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit. Yang ke-17, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar, kalau beliau sanggup untuk berpuasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar, faman syaa sham wa man syaa aftar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah saat safar berpuasa, pernah juga saat safar berbuka. Maka silahkan, siapa yang ingin saat safarnya berpuasa diperbolehkan. Atau siapa yang tidak sanggup berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Yang ke-18, menyegerakan berbuka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Yang ke-19, dianjurkan berbuka dengan rutab, yaitu dengan kurma yang masih basah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Wa fa in lam takun rutabatin fa ala tamarat. Fa in lam takun tamarat hasawatin minma. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka puasa sebelum sholat dengan kurma rutab. Kalau tidak ada kurma rutab, maka beliau berbuka puasa dengan kurma tamar. Kalau tidak ada kurma tamar, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Kemudian yang ke-20 adalah berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka puasa. Dan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭar qala dhahaba adh-dhama wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka, jadi sudah makan kurma, sudah makan
sudah minum minuman, maka beliau berdoa, "Dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Nah, inilah 20 sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa enggak ada tarawih, kemudian salat witir, lalu sungguh-sungguh ibadah i'tikaf? Karena kita katakan sifat puasa. Ya, sedangkan tarawih itu kan bukan puasa. Ya, berkaitan dengan Ramadan itu. Bukan puasa. Nah, saya hanya bisa jawab beberapa pertanyaan saja ya, karena ini jauh, harus ke Jatinegara di Masjid Al-Fattah. Takutnya mereka terlambat. Baiknya bulan Ramadan, saya tidak jawab kecuali tentang puasa ya. Ini berkaitan dengan salat tarawih. Sebagai istri ingin melayani suami dan anak-anak dengan makanan atau masakan yang enak. Kalau mencicipi makanan kemudian berkumur, apakah mengurangi pahala dan syariat puasa? Tidak, asalkan jangan ditelan. Nah, itu diperbolehkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas. Boleh dicicip di ujung lidah kemudian diludahkan, boleh ya, berkumur-kumur juga tidak, tapi dicicipi kemudian diludahkan. Wallahu a'lam. Nah, kalau berkumur-kumur nanti menyebar malahan. Bagaimana dengan ibu hamil dalam berpuasa? Karena banyak yang menganjurkan untuk jangan mudah untuk tidak berpuasa karena uzur. Jawabannya dilihat ini kondisi seorang muslimah. Tapi saya setuju dengan apa yang diucapkan di dalam pertanyaan. Ibu hamil atau menyusui jangan ambil opsi buka dulu, tapi coba dulu. Oh, Ustaz nggak bisa nih, nah baru buka. Nah, karena itulah yang sebagian akhirnya ibu hamil dan menyusui kemudian banyak hutang puasanya. Ya. Tapi memang kalau seandainya tidak bisa, maka boleh berbuka. Ya, saya melihat istri saya sanggup saja puasa-puasa hamil berpuasa, sanggup, dan bayinya sehat, alhamdulillah, anak-anak sehat. Asalkan dia saat sahur, saat malam itu dia benar-benar maksimal ya, protein, kemudian karbo atau apa yang bisa nutrisi dia makan ya, terutama kurma ajwa, kemudian laban, itu sangat luar biasa untuk ibu hamil. Jadi jangan ambil opsi langsung nggak kuat nih. Akhirnya nanti kalau kita mengambil pendapat wanita hamil dan menyusui itu adalah mengqadha, akhirnya banyak qadhaannya. Apalagi suaminya tidak diizinkan poligami, istrinya yang digempur terus. Ya, tahun ini hamil, besok menyusui, hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi. Itu banyak tuh kejadian. Saya kemarin ke beberapa daerah. Ya, ini insya Allah bulan depan Ustaz, istri saya melahirkan yang ke-11. 11. Setiap tahun hamil, gimana? Saya bilang sudah, antum antara dua, poligami aja. Kalau memang kuat fisik, kuat ekonomi, kuat perasaan, dia harus kuat perasaannya. Ya, tidak bisa main tidak kuat perasaan, sedikit-sedikit ngambekan suami, nggak bisa ya. Harus kuat perasaannya, harus raja tega. Awal Ramadan tahun lalu saya melahirkan. Bagaimana cara menggantinya, mengqadha atau fidyah? Karena tahun ini pun saya belum bisa berpuasa karena menyusui dan bayinya pun prematur. Sebagaimana sudah saya sebutkan, terjadi khilaf di antara para ulama, dan yang kita kuatkan adalah bahwa dia mengqadha. Ya, karena wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa itu seperti orang sakit akut. Paham sakit akut? Sakit yang datang, kemudian nanti dia sembuh, baru dia puasa lagi. Nah, begitu juga orang hamil dan menyusui, dia sakit akut, bukan sakit kronis. Kalau sakit kronis itu akhirnya bayar fidyah, sedangkan dia sembuh. Kalau sakit kronis itu seperti orang tua renta, sakit kronis, tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, itu kan tidak, orang wanita hamil yang menyusui tidak. Ya.
dia seperti sakit akut. Wallahu a'lam. Apakah berarti sunnah mengucapkan kepada orang lain menyambut bulan Ramadan, misal marhaban ya Ramadan? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Bahkan termasuk mengagungkan bulan Ramadan. Kalau kita memberi kue atau makanan ringan kepada orang yang berpuasa dan kue tadi dimakannya tidak waktu berbuka tapi dimakan malam hari, apakah yang seperti itu mendapat pahala juga orang yang melakukan puasa? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan kita memberikan kue untuk dia bisa berbuka. Ternyata dia makannya setelah tarawih. Karena kue yang ini enaknya dimakan setelah tarawih. Ya, pas berbuka ada kue-kue lain. Seperti kawan-kawan bilang, Ustaz, hukumnya berbuka dengan rutab kan sunnah. Bagi kami gorengan wajib. Bagaimana kalau ada orang yang tidak bertegur sapa, berantem sampai bulan puasa tidak bermaafan? Apakah puasanya diterima oleh Allah? Maka jawabannya, yang memutus hubungan rahim dikhawatirkan puasanya tidak naik ke atas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak bisa lanjutkan, tapi sudah materi kita sudah selesai insyaallah. Semoga kita diberikan umur yang panjang bisa menghadapi bulan Ramadan dan diberikan kesehatan untuk bisa beribadah yang semangat dalam bulan Ramadan. Ingat baik-baik yang sudah saya ucapkan tadi, poin terpenting dari bulan Ramadan bagaimana dosa saya diampuni dalam bulan Ramadan. Maka apapun ucapan, perbuatan harus dipikir sebelum mengucapkan dan melakukannya. Apakah ucapan ini dan perbuatan ini mendatangkan ampunan atau tidak? Cocok nggak saya orang diampuni kalau saya berbuat seperti ini? Cocok nggak kalau saya diampuni oleh Allah kalau saya berkata seperti ini? Terus itu pikir dari mulai malam pertama. Ya, cocok nggak malam pertama saya masih main media sosial, scroll sana scroll sini, ya, sedangkan kita ingin diampuni oleh Allah. Pada waktu itu dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu dengan rantai, kemudian dibebaskan oleh Allah hamba-hamba dari api neraka. Cocok nggak saya seperti itu? Kalau nggak cocok jangan dilakukan. Ya, itu poin paling penting dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang keberkahannya adalah mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka jangan mengucapkan, mengerjakan apapun yang tidak mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.